Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ramadana, NIM F1S19124 dari R002. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Penerapan Algoritma Genetika dalam Optimasi Pendistribusian Pupuk di PT Pupuk Iskandar Muda Aceh Utara, yang disusun oleh Syed Fakhrul Razi, SSI, MKom. Pertama-tama saya akan membahas latar belakang mengapa peneliti menggunakan metode algoritma genetika untuk menyelesaikan permasalahan ini. PT PIM selaku produsen pupuk terletak di Kabupaten Aceh Utara dan memiliki jangkauan distribusi yang sangat luas. Tempat-tempat distribusinya pun sudah ditentukan oleh PT PIM dengan berbagai persyaratan dan seleksi. Oleh karena itu, bagaimana jika PT PIM ingin mendistribusikan pupuk ke distributor tertentu dengan ketentuan distributor yang dituju berbeda-beda setiap harinya? Dari permasalahan ini, bagaimana menentukan rute yang tepat sehingga pendistribusian tersebut dapat sampai ke tempat tujuan dalam waktu yang singkat dan efisien? Waktu yang singkat dan efisien di sini adalah difokuskan pada jarak yang terpendek. Untuk menyelesaikan masalah ini sangat cocok menggunakan algoritma genetika. Karena pada dasarnya algoritma genetika mencari penyelesaian secara menyeluruh, bukan per poin saja. Di sini algoritma genetika akan menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, dengan demikian akan diperoleh hasil seoptimal mungkin. Dengan input seberapa banyak kota yang akan didistribusikan oleh PT PIM sesuai permintaan pelanggan, maka diharapkan dengan menggunakan algoritma genetika ini akan memberikan hasil yang optimum, yaitu jalur dengan jarak yang terpendek. Lalu bagaimana langkah penelitiannya? Adapun langkah-langkah penyelesaian pendistribusian pada PT PIM menggunakan algoritma genetika dalam TSP sebagai berikut. 1. Inisialisasi populasi. Inisialisasi ini dilakukan secara random dan hanya satu kali saja sewaktu start pertama kali algoritma genetika. Inisialisasi ini menghasilkan populasi awal dengan jumlah kromosom yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kedua, evaluasi. Evaluasi ini adalah proses menghitung nilai fitness dari masing-masing kromosom yang ada. Ketiga, seleksi. Melalui proses ini maka lahirlah generasi baru di mana kromosom diperoleh dari kromosom sebelumnya. Proses seleksi ini digunakan agar hanya kromosom-kromosom yang berkualitas yang dapat melanjutkan peranannya dalam proses algoritma genetika. Teknik seleksi yang akan digunakan tergantung pada permasalahan yang akan diselesaikan. Proses penyelesaian pada makalah ini menggunakan teknik roulette wheel. Keempat, crossover. Crossover adalah menghilangkan dua kromosom sehingga membentuk kromosom baru yang harapannya lebih baik daripada induknya. Ada beberapa teknik crossover yang dapat digunakan untuk menyelesaikan traveling salesman problem. Teknik yang akan digunakan adalah teknik order crossover. Keempat, mutasi. Mutasi adalah proses penambahan nilai acak yang sangat kecil dengan probabilitas rendah pada variabel keturunan. Lalu berikut hasil uji coba yang terdapat di dalam jurnal. Itu misalkan terdapat 21 kota yang akan dilalui oleh ekspeditur dengan kota yang dituju pertama kali berturut-turut, yaitu mulai dari PT PIM, Kota Luksemawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subu Salam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Birwen. Perjalanan dimulai dari PT PIM dan berakhir di PT PIM.
ada 21 kota yang akan menjadi gen dalam kromosom, yaitu kota-kota selain kota asal. Selanjutnya, inisialisasi. Misalkan kita menggunakan 6 buah populasi dalam satu generasi, yaitu sebagai berikut. Ada kromosom 1 yang terdiri dari kota, kabupaten. Kromosom 2 juga sama, tapi urutannya berbeda, dan sampai dengan kromosom 6. Selanjutnya, nilai fitness. Nilai fitness ke-1 yaitu 2255 km. Nilai fitness yang kedua 2251 km. Fitness yang ketiga 2371 km. Fitness keempat 2615 km. Fitness kelima 2546 km. Fitness keenam yaitu 2750 km. Nilai-nilai fitness ini yaitu dari tiap kromosom yang telah dibangkitkan. Selanjutnya, proses seleksi. Oleh karena pada persoalan TSP, Traveling Salesperson Problem, yang diinginkan yaitu kromosom dengan fitness yang lebih kecil akan mempunyai probabilitas untuk terpilih kembali lebih besar, maka digunakan inverse. Yang mana rumus dari inverse tersebut QI sama dengan 1 bagi fitness I. Berikut hasil inverse ke-1 sampai ke-6, yang mana totalnya yaitu 0,0024. Kemudian untuk mencari probabilitas kita menggunakan rumus berikut, yaitu PQI sama dengan QQI bagi total yang dari inverse tadi. Berikut hasil P ke-1 sampai dengan P ke-6. Selanjutnya, dari probabilitas tadi dapat terlihat bahwa kromosom Q1 mempunyai fitness paling kecil, mempunyai probabilitas untuk terpilih pada generasi selanjutnya lebih besar dari kromosom lainnya. Untuk proses seleksi kita menggunakan roulette wheel. Untuk itu kita terlebih dahulu mencari nilai kumulatif dari probabilitasnya. Berikut nilai-nilainya, yaitu C ke-1 sampai C ke-6. C ke-1 yaitu 0,1666, C kedua yaitu 0,3332, C ketiga yaitu 0,4998, C keempat yaitu 0,6664, C kelima yaitu 0,833, C keenam yaitu 0,9996. Karena kita memakai proses roulette wheel, itu yang mana membangkitkan nilai ACR antara 0 sampai 1, maka kita putar roulette wheel sebanyak jumlah kromosom yaitu 6 kali untuk membangkitkan bilangan ACR, yang mana nilai R tersebut sebagai berikut. R ke-1 yaitu 0,314, R kedua yaitu 0,11, R ketiga yaitu 0,342, R keempat yaitu 0,743, R kelima yaitu 0,521, R keenam yaitu 0,411. Dari proses seleksi tadi, kita akan mendapatkan populasi baru yang akan terbentuk, yaitu sebagai berikut. Lalu proses crossover. Pada bagian ini, kromosom yang dijadikan induk dipilih secara acak, dan jumlah kromosom yang di crossover dipengaruhi oleh parameter crossover probability. Misal kita temukan crossover probability-nya yaitu 25%, maka diharapkan dalam satu generasi ada 50% atau 3 kromosom dari populasi mengalami crossover. Pertama, kita bangkitkan bilangan ACR sebanyak jumlah populasi yaitu 6 kali.
yang mana bilangan acak R tersebut sebagai berikut. R ke-1 yaitu 0,451, R kedua yaitu 0,211, R ketiga yaitu 0,302, R keempat yaitu 0,877, R kelima yaitu 0,771, R keenam yaitu 0,131. Selanjutnya, kromosom ke K yang dipilih sebagai induk jika R ke K kecil dari probabilitas crossover. Maka yang akan dijadikan induk adalah kromosom 2, kromosom ketiga, dan kromosom ke-6. Setelah melakukan pemilihan induk, proses selanjutnya adalah menentukan posisi crossover. Dalam kasus ini, bilangan acaknya adalah antara 1 sampai 3. Bilangan acak untuk 3 kromosom induk yang akan di crossover yaitu C kedua sama dengan 2, C ketiga sama dengan 1, C ke-6 sama dengan 2. Selanjutnya proses crossovernya sebagai berikut. Berikut populasi setelah di crossover. Langkah selanjutnya yaitu proses mutasi. Pada kasus ini, skema mutasi yang digunakan adalah swapping mutation. Proses mutasi dilakukan dengan cara menukar gen yang dipilih secara acak dengan gen sesudahnya. Jika gen tersebut berada di akhir kromosom, maka ditukar dengan gen yang pertama. Pertama-tama kita hitung dulu panjang total gen yang ada pada satu populasi. Panjang total gen sama dengan jumlah gen dalam satu kromosom dikali dengan jumlah kromosom, yang mana 21 kali 6 sama dengan 126. Untuk memilih populasi gen yang mengalami mutasi dilakukan dengan membangkitkan bilangan acak antara 1. Panjang total gen yaitu 1 sampai 24. Misal kita tentukan M-nya sama dengan 20%. Maka jumlah gen yang akan dimutasi adalah sama dengan 0,2 kali 120 sama dengan 24. 5 buah posisi gen yang akan dimutasi setelah diacak adalah posisi 2, 3, 10, 21, 25, 28, 31, 41, 44, 48, 50, 52, 59, 66, 70, 75, 77, 81, 89, 93, 101, 117, 121, dan 123. Berikut populasi pada proses mutasi. Proses algoritma genetik untuk satu generasi telah selesai dilakukan, dan nilai fitnessnya yaitu fitness ke-1 yaitu 2371 km, fitness kedua yaitu 2255 km, fitness ketiga yaitu 2449 km, fitness keempat yaitu 2543 km, fitness kelima yaitu 2697 km, fitness keenam yaitu 2767 km. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa solusi optimal untuk kasus di atas adalah fitness kedua dengan jarak 2255 km. Walaupun perhitungan cukup dijabarkan hingga generasi ke-1 saja, namun solusi yang mendekati optimal telah didapatkan. Oleh karena itu, terbukti bahwa algoritma genetika dapat menyelesaikan persoalan di atas. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.